Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Kewirausahaan dan Etika Bisnis. Kami saat ini akan mewawancarai salah satu owner dari kafe yang ada di Yogyakarta. Nama kafenya yaitu Barat Cafe. Pertama yang mau saya tanyakan ke Mas Gijal, kenapa sih milih bisnis kopi gini dan filosofinya tuh apa gitu loh? Oh, filosofi. Ya. Jadi kenapa kok kopi? Dulu awal mula saya memulai bisnis ini saat saya usia 23. Jadi saat saya di semester 6, di semester 7. Semester 6 atau 7 di tahun 2017. Nah, itu saya mulai bisnis ini. Pada saat itu nggak ini sih, nggak menurut bisnis kopi gitu, nggak, awalnya ceritanya nggak harus kopi, tapi dengan berjalannya waktu pada saat itu booming yang filosofi kopi itu film gitu. Nah, sehingga kopi di Jogja, di Indonesia itu meledak. Nah, kebetulan karena saya backgroundnya adalah kuliah di ISI, Institut Seni Indonesia, dan di ISI itu teman-teman saya mayoritas orang-orang yang senang ngopi, akhirnya kenal dengan komunitas kopi. Nah, kenapa kok kopi? Ya, saya berbicara kalau dari segi untung dan rugi, kopi itu punya masa expired yang cukup lama ketimbang saya jualan kayak contohnya burger gitu ya. Burger itu kan ada daging dan masa expirednya sebentar. Atau boba itu kan masa expirednya sebentar. Sedangkan kopi dengan penyajian kita menyajikan berupa biji, terus kemudian kita olah sendiri, yaitu di grinder sendiri, kemudian dipuring sendiri, masa expirednya akan lebih panjang. Jadi terus mikirnya dulu ya, awal-awal gitu, kenapa kok kopi itu tanpa persiapan. Jadi nggak ada persiapan untuk buka aja. Kalau jualan kopi itu gitu saya mikirnya, nggak kayak jual undi-undi. Kalau jual undi-undi harus masak dulu, bener kan? Harus masak dulu. Kalau jual kopi ya udah tinggal bawa badan, udah buka, udah. Gitu sih. Kalau dari segi bisnisnya itu, dari filosofinya, saya merasa kopi itu adalah tempat yang universal. Jadi semua orang kita bisa ketemu. Saya ketemu orang-orang sufi, jadi kopian saya. Saya ketemu orang-orang arsitek, jadi tempat saya. Saya ketemu banyak kalangan lah, ya di tempat kopi. Jadi kalau secara filsafat, kopi itu kalau musik itu kan bahasa universal. Ya, musik adalah bahasa universal. Kalau kopi, kedai kopi itu adalah tempat yang universal. Semuanya bisa duduk di situ dan bisa bercerita. Jadi intinya tempat kopi itu ya ceritanya. Jadi gimana kita bercerita, kamu mau bercerita tentang apa? Ya itu intinya kedai kopi. Yang kedua, kenapa namanya itu Balat? Terus uniknya kopi ini tuh apa sih Mas Gijal? Jadi nama Balat karena background saya itu orang musik. Saya kan pelatih juga di Marching Band UKM Veteran Yogyakarta. Tidak sengaja saya juga profesinya adalah seorang pelatih marching band. Profesi saya bermain musik. Jadi bermain musik itu sebuah pekerjaan. Jadi main orkestra. Saya main orkestra di Istana Negara itu tahun 2015, upacara kemerdekaan. Itu di sidang MPR DPR. Nah, saya menganggap di kopi ini sebagai hobi. Jadi berbisnis, jualan, ya saya senang hobi. Tapi kalau ngomong masalah musik, itu pekerjaan bagi saya. Nah, kenapa namanya Balat? Nah, di dalam musik orkestra atau pagelaran itu Balat itu kayak ibaratnya balat, terus
musik slow itu musik balad. Jadi kalau di googling balad itu istilahnya kidung, nyanyi yang kidung, nah, yang bercerita dan bernuansa. Jadi ya itu kenapa kok di balad di belakangnya tulisannya racikan alami yang tertiup angin membawa cerita balad dan nuansa. Ya kayak gitu-gitu. Itu balad sekarang. Ya, kalau anak sekarang bilangnya anak senja ya. Nah, tapi anak indie ya. Tapi ya agak ini ya menarik juga di sekarang ini hal-hal kayak kita nyure terus ngerokok sambil ngopi. Itu kalau orang-orang zamanku dulu ya udah itu biasa, hal biasa. Tapi kalau anak sekarang itu diupload yang nggak anak indie, ya sih. Itu yang terjadi saat ini. Padahal dari dulu aku juga kayak gitu. Nah, pertanyaan ketiganya saya mau tanya modal awalnya itu berapa dan dari mana? Maksudnya dari orang tua atau kan modalnya ngumpulin sendiri atau gimana? jadi saya buka pertama kali kedai itu tahun 2017 dengan nama Gerobak Seduh Lereng Semeru. Jadi Gerobak Seduh. Jadi ini usaha pertama ya, pertama kopi ya, bukan pertama balad. Usaha pertama saya dari 2017 itu namanya itu Gerobak Seduh Lereng Semeru. Itu hasil saya di main orkes, ngajar, itu saya tampil dan saya puter itu. Terus tetap kadang-kadang butuh suntikan dana, ya itu memang butuh. Jadi kalau memang usahawan ya harus siap-siap nyari itu. Biasanya ya kawan mentok, ya itu makanya saya ngajar orkestra main orkestra, ngajar marching band. Harus fighting bener-bener kalau udah mau mulai usaha, karena resikonya ketika buka pasti di tengah jalan kamu akan butuh modal. Yang itu pengalaman saya di tengah-tengah itu pasti butuh modal. Dan nggak bisa selama saya buka kedai selama 3 tahunan ini, yang namanya di tengah-tengah itu pasti ada masalah, butuh suntikan modal lagi gitu. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, kan sekarang tuh banyak banget usaha kopi, nggak semua kafe balad ini, banyak banget kafe kopi yang lain. Nah caranya tuh gimana biar kafe ini tuh khas gitu, mempunyai kekhasan, terus customer tuh pada pokoknya tetap datang ke sini gitu, dibanding kedai-kedai yang lain. Kalau di dalam segi gini, kopi sama warung pecel itu beda. Bedanya kenapa? Karena kopi itu saling terikat sama komunitas. Jadi hal yang paling mengikat di kedai kopi itu komunitas. Seperti saya cerita dulu ketika saya buka di Sewot yang pertama itu, saya sama berbarengan tuh kedai kopi sama teman saya, staff bareng. Kenapa kok hasil omset saya lebih tinggi? Karena komunitas saya besar. Relasi. Karena orang nongkrong di sini mau nyari apa sih? Nyari teman buat ngobrol kan? Kalau satu circle ya pasti enak kita ngobrolnya. Kadang-kadang kalau kita ngopi di tempat orang, terus kita nggak kenal sama orangnya. Kalau yang cowok-cowok mungkin paham. Jadi kalau nggak kenal sama orangnya, terus nggak kenal siapapun yang di situ, kayak ya udah ngopi ya cuma ngerjain tugas doang. Tapi kalau seandainya pengen ngopi yang lama, yang intens, yang tiap hari datang ke situ, pasti komunitas, pasti kenal, pasti relasi, pasti jaringan. Oke. Nah, kalau apa yang saya tonjolkan di sini, yaitu dari segi teknisnya, itu biji kopi Excelsa. Jadi di Indonesia itu, setahu saya itu ada 4 jenis biji kopi. Yang biasanya tenar itu Arabica sama Robusta, ya kan? Kamu mesti kalau ke tempat lain itu Arabica, Robusta. Saya punya jenis yang ketiga yaitu Excelsa dan Liberica. Jadi ibaratnya mangga deh. Mangga itu kan ada mangga mana lagi, ada aromanis. Nah kalau Liberica ada 4 itu: Arabica, Robusta, Excelsa, Liberica.
Oke. Nah, yang saya angkat di sini yang dengan rasa khasnya yaitu kopi nangka di Excelsa itu. Oke. Di punya yang menurut saya tonjolkan dan guru saya kenalkan ke masyarakat yaitu kopi nangka di Excelsa. Tapi ya gitu, yang namanya kopi semuanya pahit. Iya. Kopi semua pahit. Tapi yang bikin menariknya kopi itu ibaratnya kita ngomong Arabica deh. Arabica Bali dan Arabica Dieng itu kan pasti beda rasanya. Jadi setiap titik lokasi itu banyak punya ciri khas rasa sendiri. Udah jawab belum ya kira-kira? Berikutnya Kak, saya mau tanya kan tentunya kalau mau memulai suatu usaha itu kan pasti ada kendala-kendala gitu. Waktu awal pertama kali membangun usaha itu ada kendala-kendala tertentu gitu nggak? Kayak yang harus Jadi nggak tahu ya, ini saya bukan orang wirausaha, bukan orang yang kuliah marketing, bukan orang kuliah, saya kuliahnya musik, tapi saya senang hobi gitu loh, ngomong masalah bisnis. Jadi kalau saya ngamatin dari beberapa tahun ini, oh ternyata bisnis itu ada gelombangnya, ada boncingnya. Jadi ada gelombang pertama, kita jatuh terus kemudian lanjut ke atas, jatuh. Mungkin teman-teman lebih paham tentang teori itu. Saya nggak tahu tentang teori itu, tapi saya mengamati, oh ternyata ada boncingnya di situ. Jadi ketika turun, oh naiknya pasti ibaratnya ya, kita memulai di angka 2, oke? Kita pasti akan turun di angka 1. Kemudian boncingnya akan 2,5 naik. Terus kemudian turunnya akan jatuh lagi. Kemudian boncingnya akan setelah saya mengamati yaitu terjadi di 1 bulan pertama, 1 bulan ketiga. Biasanya permasalahan yang saya hadapi, satu permasalahan SDM, barista. Oke. Jadi untuk menemukan barista itu apa sih yang membedakan antara orang jualan kopi es sama orang jualan kopi? Barista, apa sih bedanya? Nah, barista itu yang menjual omongannya, ceritanya, hospitality yang harus dibangun. Tuh, jadi yang pertama itu pasti SDM dari segi baristanya itu, bagaimana menciptakan, membuat barista ini loyal, terus kemudian ngerti bagaimana cara ngomong ke customer, bagaimana memperlakukan customer. Dia paham kalau dia dilayani dan customer paham kalau dia lagi dilayani. Terus jadi ya itu mungkin SDM, terus kemudian yang paling susah, yang paling ini ya marketing. Marketingnya itu benar-benar harus jual. Jadi promote itu bisa sampai banyak, hampir setengah murid dibuat di promosi. Jadi itu paling SDM promosi. Tapi semua dasarnya harus terpenuhi. Pertama infrastruktur harus dicukupi. Oke. Yang kedua keinginan owner untuk mengembangkan saya. Yang ketiga doa. Infrastrukturnya udah mantap, ownernya udah punya misi dan visi mau dibawa kemana. Yang ketiga doa.